Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat acara ini dalam rangka menyaksikan live streaming khutbatul ars sesi kelima ini yang insyaallah mubarakah. Salat bertangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru Al-Mukarram Ustadz Minanur Rahman LCSS beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Al-Mukarramah Ustazah Tengku Nurul Azifah SPDI. Yang sama-sama kita hormati serta kita banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri serta adik-adik kelas 7 dan kelas 10 yang sedang menyaksikan secara langsung khutbatul ars sesi kelima ini tentang pengenalan Madrasah Sanawiyah. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemateri mengisi materinya, terlebih dahulu kami akan membacakan biodata pemateri. Nama lengkap Minanur Rahman. Nama panggilan Minan. Tempat tanggal lahir Batang 8 April 1984. Alamat Jalan Alpukat nomor 3 nomor 18 Perumahan Pandau Permai. Nomor HP 0812 6852 0846. Pendidikan TK RA Masjitoh Kabupaten Batang. SD SDN 02 Sidorejo Kabupaten Batang. SLTPN 06 Pekalongan. SLTA SMUIT Hidayatullah Semarang. Perguruan tinggi Al-Azhar University Mesir. Pengalaman organisasi Ketua OSIS SMUIT Hidayatullah SMG. Wakakurikulum SMPIT Riau Global Terpadu. Kepala Madrasah MTS Darul Hikmah Pekanbaru. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Minanur Rahman LCSS kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru yang menaungi operasional Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Nur Iman Pekanbaru beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Bendahara Yayasan Nur Iman Pekanbaru. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru beserta jajaran. Dan yang sama-sama kita hormati jajaran MTS Darul Hikmah yang alhamdulillah telah hadir pada pertemuan khutbatul ars di pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah
memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada pertemuan yang insyaallah mubarakah, yaitu khutbatul Arsy tahun ajaran 2021-2022. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua menjadi umat yang pilihan, umat yang diterangi oleh cahaya-cahaya sunnahnya. Bapak, Ibu, wali santri, khususnya wali santri kelas 7 dan kelas 10, serta anak-anak ustadz, santriwan dan santriwati kelas 7 dan kelas 10 yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan profil tentang MTS Darul Hikmah, yang mana insya Allah pada beberapa tahun kemudian akan menjadi lembaga yang menaungi tempat tercurahnya kasih sayang bagi anak-anak kita selama 3 tahun. Ketika tahun ajaran ini dimulai, maka 3 tahun ke depan anak-anak Bapak Ibu semuanya insya Allah akan kita didik, kita berikan kasih sayang, kita bimbing menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berprestasi di MTS Darul Hikmah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, MTS Darul Hikmah merupakan madrasah yang pertama kali dibangun ketika pondok pesantren ini dibangun pada tahun 1991, yang mana pada saat itu ada 20 santri pertama yang menjadi santri pertama di pondok pesantren ini, sekaligus menjadi santri pertama di MTS Darul Hikmah. Perjalanan waktu alhamdulillah menjadikan MTS Darul Hikmah semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga pertambahan demi pertambahan santri dari tahun ke tahun menjadi pesat, yang mana hingga saat ini MTS Darul Hikmah merupakan MTS swasta yang memiliki santri atau siswa terbanyak di Kota Pekanbaru, yang mana pada tahun ini santri MTS Darul Hikmah mencapai 850 santri dan santriwan dan santriwati. MTS Darul Hikmah merupakan salah satu bagian dari lembaga-lembaga yang bernaung di bawah pondok pesantren Darul Hikmah. Di pesantren ini ada TK, SD, MTS, MA, dan SMK, yang mana menjadi satu kesatuan dalam sebuah lembaga besar pondok pesantren Darul Hikmah. MTS Darul Hikmah memiliki 3 kombinasi kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum dari dinas, kemudian kurikulum dari Kemenak, lalu kurikulum kepondokan, yang mana ini dikemas dengan sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana lulusan MTS Darul Hikmah memiliki kemampuan di bidang pendidikan secara formal yang tersusun dengan rapi dalam kurikulum dinas pendidikan, dan juga memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan keagamaan yang tersusun dengan rapi pada kurikulum kepondokan. Hadirin rahimakumullah, visi dari MTS Darul Hikmah adalah mencetak generasi yang pertama adalah memiliki pemahaman yang baik. Artinya dengan visi ini kami berjuang dengan sepenuh totalitas agar anak-anak didik kami memiliki pemahaman yang baik, baik itu tentang keilmuan secara umum maupun pemahaman tentang keagamaan. Yang kedua adalah mencetak generasi yang memiliki pengalaman luas
anak-anak kami didik dengan menerapkan praktek-praktek pembelajaran dalam setiap jam-jam pelajarannya, sehingga mata pelajaran yang kami ajarkan terserap tidak hanya sebagai teori, namun juga terserap sebagai pengalaman bagi anak didik yang belajar di MTS Darul Hikmah. Kemudian yang ketiga adalah mencetak generasi yang memiliki konsekuensi yang tinggi terhadap iman dan takwa. Tentu ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi kami MTS Darul Hikmah, yang mana anak-anak MTS Darul Hikmah tidak seperti MTS-MTS yang lain. Mereka tinggal dan hidup bersama kami, tidur, makan, sholat berjamaah, sehingga tujuan atau visi MTS Darul Hikmah untuk membangun konsekuensi tinggi pada jiwa anak-anak terhadap iman dan takwa sangat kami perhatikan. Jam-jam pelajaran MTS Darul Hikmah didasarkan pada jam waktu-waktu sholat. Ketika azan berkumandang, maka seluruh kegiatan yang ada di MTS Darul Hikmah berhenti. Kemudian anak-anak kita arahkan untuk mengganti seragam mereka dengan pakaian sholat, lalu mengerjakan atau menunaikan sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Demikian juga kurikulum kepondokan yang kami ajarkan kepada anak-anak kami di MTS Darul Hikmah syarat dengan pengetahuan yang mendorong anak-anak MTS Darul Hikmah untuk konsekuen terhadap iman dan takwa. Kemudian visi yang terakhir adalah mencetak generasi yang memiliki jiwa yang mandiri. Alhamdulillah, anak-anak MTS Darul Hikmah sudah terbiasa berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai, dengan bapak mereka, dengan ibu mereka, dengan adik dan kakak mereka, sehingga jiwa kemandirian santri MTS Darul Hikmah terbentuk dengan baik, ditambah lagi dengan ekskul seperti pramuka, pencak silat, yang mana menambah jiwa kemandirian anak-anak MTS Darul Hikmah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 75 tenaga guru dan tenaga kependidikan yang bergabung dengan MTS Darul Hikmah untuk mengampu mata pelajaran masing-masing serta berperan mengambil bagian dalam MTS Darul Hikmah, yang mana alhamdulillah ada sekitar 8 orang dari antaranya sudah menyelesaikan S2, kemudian 19 diantaranya merupakan ASN atau PNS, kemudian 40 diantaranya telah memiliki sertifikasi sebagai guru pengajar. Ini menjadi bekal, menjadi modal yang besar bagi MTS Darul Hikmah untuk berpacu, bersaing dalam dunia pendidikan di era digital sekarang ini. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami mengakhiri dari profil MTS Darul Hikmah, perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran di MTS Darul Hikmah. Yang pertama adalah Wakil Kurikulum Ustazah Wirnayati MA. Silakan Ustazah, silakan berdiri. Kemudian terima kasih. Kemudian Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan Ustadz Burlian SSI. Wakil Sarana dan Prasarana Ustadz Asril. Wakil Humas MTS Darul Hikmah Ustadz John Henry.
Berikut adalah jajaran MTS Darul Hikmah yang berjuang bersama kami menjalankan roda pendidikan di MTS Darul Hikmah dari berbagai bidang. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di masa pandemi corona COVID-19 ini kami di MTS Darul Hikmah selalu berinovasi agar tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak didik serta santriwan dan santriwati kami. Di antaranya adalah alhamdulillah di awal-awal terjadi pandemi, kami merupakan satu di antara 6 MTS se-Provinsi Riau yang dipilih oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau untuk menyusun kurikulum darurat, yang mana kurikulum tersebut kemudian diterapkan oleh seluruh MTS yang ada di Provinsi Riau. Berikutnya adalah pada sebuah ajang kompetisi sains madrasah yang digelar pada tahun 2020 di tengah-tengah masa pandemi, alhamdulillah kami masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merebut juara 1 KSM pada cabang mata pelajaran IPA terpadu se-Provinsi Riau. Merupakan anugerah yang besar di masa pandemi, yang mana memang berkat perjuangan guru-guru serta kegigihan anak-anak kami, alhamdulillah kami masih tetap berprestasi meskipun di masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian pembelajaran yang tetap harus digelar di masa-masa pandemi ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar 1 sampai 1,5 tahun ini, digelar dengan baik. Kami menggunakan pola Google Classroom, kemudian juga menggunakan Google Meet serta Google Form, yang mana semuanya tergabung dalam Google for Education. Kita telah menyiapkan itu semua bagi wali santri maupun santriwan dan santriwati yang tetap memilih untuk belajar dari rumah. Kita sediakan, kita persiapkan pembelajaran secara daring, meskipun insya Allah pada tahun ini tetap kita akan berusaha untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka, belajar di pondok, yang mana pada hari ini sebagian santri kita telah berada di pondok pesantren selama kurang lebih 1 bulan untuk kelas 8 dan kelas 9 MTS serta kelas 11 dan kelas 12 MA, belajar dari pondok bagi mereka yang memilih untuk mondok, dan bagi yang memilih daring kita persilahkan dengan perlengkapan pembelajaran yang telah kita siapkan secara online. Demikian sekelumit profil tentang MTS Darul Hikmah. Semoga niat kita dalam berjuang di dunia pendidikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi olehnya dan dipermudah segala jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.